Namaku Laila, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan biologi. Aku terbiasa dengan jadwal yang sibuk dan penelitian yang menuntut. Hobi dan studiku sering membuatku begadang hingga larut malam di laboratorium kecil di rumah, tempat aku menghabiskan waktu sendirian untuk mengejar ketertinggalan proyek. Tapi ada satu malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Malam di mana semuanya berubah. Semua bermula dari hutan kecil di pinggiran kota, tempat aku sering mengambil sampel untuk penelitian. Hari itu, aku menemukan seekor burung hantu yang tampak terluka. Burung itu tergeletak di tanah, sayapnya patah, dan tubuhnya lemah. Matanya yang besar menatapku, penuh dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku merasa harus membawanya pulang, meskipun sesuatu di dalam diriku berbisik bahwa itu mungkin ide burung. Setibanya di rumah, aku menempatkan burung itu di kandang besar di laboratoriumku. Awalnya aku pikir ini akan menjadi penelitian sederhana. Merawat burung hantu itu, mempelajari perilakunya, lalu melepaskannya kembali ke alam liar. Tapi sejak malam pertama, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Burung hantu itu terlalu diam, tidak pernah berbunyi, tidak pernah mengepakkan sayap. Ia hanya menatapku. Mata hitamnya terlalu tajam, seolah menembus pikiranku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan aneh karena kelelahan. Hari demi hari berlalu. Burung itu tetap diam, namun keberadaannya mulai terasa seperti beban. Di malam hari, aku sering merasa dia mengawasi setiap gerak-gerikku. Kadang aku mendengar suara-suara aneh seperti bisikan halus, tapi tidak ada siapapun di sana. Suasana laboratoriumku berubah menjadi dingin dan suram. Malam itu, aku sedang mengetik laporan di laptopku. Hanya lampu meja kecil yang menyala, menerangi ruangan sempit itu. Suara cakaran tiba-tiba terdengar dari arah dinding. Aku berhenti mengetik dan mendengarkan. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin keras. Aku menoleh ke burung hantu di kandangnya. Ia masih di sana, tidak bergerak, tetapi matanya bersinar. Aku mencoba mengabaikannya. Hanya tikus, gumamku, mencoba meyakinkan diri. Tapi suara itu tidak berhenti. Cakaran itu seperti kuku panjang yang menggores dinding dengan ritme yang tidak biasa. Jantungku mulai berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati aku mendekati pintu. Aku membukanya sedikit, berharap menemukan hewan kecil yang tersesat. Tapi lorong itu kosong. Ketika aku hendak menutup pintu, suara bisikan terdengar pelan menyeramkan. Pergi, sebelum terlambat. Aku membeku. Suara itu tidak berasal dari manusia. Rasanya seperti datang dari dalam pikiranku sendiri. Aku menutup pintu dengan tergesa-gesa dan bersandar mencoba mengatur napas. Aku menoleh kembali ke burung hantu itu, dan saat itulah aku melihatnya. Matanya yang biasanya hitam, nempes cinai. Lampu di ruangan mulai berkedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, aku mendengar suara langkah kaki. Tapi ini bukan langkah manusia. Suara itu berat, menyeret, seperti sesuatu dengan cakar panjang menggores lantai. Aku meraba-raba mencari senter di meja, dan saat aku menemukannya, aku menyalakan cahayanya ke arah kandang. Apa yang kulihat membuat darahku membeku. Burung hantu itu tidak lagi ada. Sebagai gantinya, makhluk menyeramkan berdiri di sana. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan kulit abu-abu pucat yang terlihat seperti melepuh. Matanya bersinar merah, giginya tajam seperti pisau. Cakarnya panjang, lebih panjang dari tangan manusia. Ini salahmu, makhluk itu berbicara dengan suara berat yang menggema. Kau membawa kami ke sini. Kami butuh tubuhmu untuk bertahan. Aku mencoba lari, tapi makhluk itu lebih cepat. Cakarnya mencengkeram pergelangan kakiku, menarikku hingga aku jatuh tersungkur. Aku menjerit, mencoba melawan, tapi makhluk itu terlalu kuat. Dengan panik, aku meraih botol asam yang ada di meja. Dengan sekuat tenaga, aku menyiramkan cairan itu ke makhluk tersebut. Jeritannya memekakkan telinga, menggetarkan seluruh ruangan. Makhluk itu melemah, cengkeramannya terlepas, dan aku berlari keluar dari rumah. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Semuanya kutinggalkan. Rumah, laboratorium, bahkan penelitianku. Aku pindah ke apartemen kecil di kota, berharap bisa melupakan apa yang terjadi. Namun, mimpi buruk itu belum selesai.
Setiap malam, aku merasa ada yang mengawasi dari jendela. Kadang aku mendengar suara cakaran di dinding atau bisikan halus yang mengingatkanku pada malam itu, hingga malam itu datang. Aku terbangun di tengah malam dengan napas tersengal. Tubuhku terasa berat, seperti ada sesuatu yang duduk di dadaku. Ketika aku membuka mata, aku melihatnya lagi. Mata merah itu menatapku dari langit-langit kamar. Makhluk itu kembali. Kali ini, ia tidak hanya mengawasiku. Ia menyerangku dengan cakarnya yang lebih tajam dari sebelumnya. Aku berteriak mencoba melawan, tapi satu-satunya senjataku hanyalah buku mantra peninggalan ibuku. Aku membaca mantra itu keras-keras, suaraku menggema di ruangan. Makhluk itu melawan, mencoba menghentikanku, tapi tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi bayangan kelam. Ketika aku menyelesaikan mantra terakhir, makhluk itu lenyap, tapi bukan tanpa jejak. Aku mendekati cermin, memastikan semuanya benar-benar usai. Tapi saat aku melihat bayanganku, aku tahu kebenarannya. Di dalam mataku sendiri, sepasang cahaya merah samar bersinar. Aku tidak menang, dia masih di sini, di dalam tubuhku. Menunggu saat yang tepat untuk keluar, menjadikanku pemburu baru, cakar malam yang akan memburu korban berikutnya. Pesan moral dari cerita ini adalah, rasa ingin tahu adalah hal yang wajar, namun kita harus tetap berhati-hati dalam mengeksplorasi sesuatu, terutama yang berhubungan dengan alam. Tidak semua hal perlu kita sentuh atau ubah, karena beberapa hal lebih baik dibiarkan dalam keadaan alami.